Hai umat kudus pilihan Allah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan keputusan pastoral di paroki kita. Yang pertama ini berkaitan dengan umat paroki kudus. Dengan mengacu kitab hukum kanonik, kanon 102, baik paragraf 1, paragraf 2 maupun paragraf 3, saya akan menyebutkan bahwa domisili seseorang itu diperoleh dengan bertempat tinggal di suatu wilayah, ya, di suatu paroki atau sekurang-kurangnya keuskupan, dan telah tinggal di sana 5 tahun. Sementara yang paragraf 2 menyebutkan kuasi domisili atau penduduk sementara itu didapat dengan tinggal sekurang-kurangnya 3 bulan di suatu wilayah. Oleh karena itu, saya mendorong semua umat yang belum terdaftar di lingkungan dan sudah tinggal lebih dari 3 bulan untuk mendaftar ke ketua lingkungan agar didaftarkan menjadi bagian di paroki kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar umat semua mendapatkan pelayanan sakramental yang prima, yang bagus, lancar. Karena bisa jadi ketika Anda di sini sudah merantau 5 tahun misalnya, 3 tahun misalnya, kemudian ketika mau menikah pulang ke paroki asal, di paroki asal ditolak. Nah, ketika datang ke sini padahal Anda belum mendaftar di ketua lingkungan, bagaimana ketua lingkungan bisa tahu kalau Anda adalah orang Katolik? Saya ambil contoh salah satu kasus, misalnya ini tentang perkawinan, ya. Di kitab hukum kanonik itu menuntut adanya penyelidikan kanonik. Dan penyelidikan kanonik dilakukan di mana orang tersebut tinggal. Berarti masuk domisili tertentu, ya. Nah, ketika ada aturan di atas 3 bulan, sekurang-kurangnya 3 bulan, berarti kan dia di paroki asalnya, kalau ditolak oleh paroki asalnya wajar dong, karena misalkan di sini sudah 3 tahun atau 5 tahun. Nah, kesulitan. Sementara di sini juga kesulitan juga kami tidak tahu dia benar-benar sudah menikah atau belum. Jangan-jangan sudah menikah terus mau menikah lagi. Repot. Oleh karena itu, supaya sama-sama enak, saya mengharapkan Anda semua yang belum terdaftar untuk mendaftar di ketua lingkungan. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan. Sasaran kebijakan paroki kudus. Yang pertama, bagi para pendatang yang telah menetap atau berdomisili di Kudus genap 5 tahun. Yang kedua, para pendatang yang menetap di Kudus sekurang-kurangnya 3 bulan. Yang ketiga, umat lingkungan yang sudah menetap tetapi belum terdaftar di lingkungan. Kebijakan yang diambil adalah setiap umat wajib terdaftar di lingkungan di mana yang bersangkutan tinggal. Yang kedua, setiap umat dihimbau untuk terlibat di dalam kegiatan lingkungan. Dan yang ketiga, keterlibatan dalam lingkungan akan menjadi bahan pertimbangan ketua lingkungan untuk memberikan pelayanan administratif. Jadi kalau ada yang tidak dikenal oleh ketua lingkungan kemudian minta surat dan ketua lingkungan menolak, itu bukan salahnya ketua lingkungan. Semoga ini menjadi perhatian kita, ya, dan harapannya umat kudus semakin lama semakin tertib administratif, semakin mendapatkan pelayanan yang maksimal. Terima kasih.